Kembali bersama Rafli Syatani channel yang konsisten membuat video-video edukatif tentang pertanian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mereview pengendalian penggerek batang. Seperti apa cara pengendaliannya? Untuk itu simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham nantinya. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya, perkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten dalam menyediakan video-video edukatif tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, hama penggerek batang padi atau biasa disebut dengan sundep atau belu merupakan hama utama pada tanaman padi, baik pada musim tanam pertama ataupun pada musim kedua, dan biasanya akan tambah parah pada musim tanam kedua ini. Hama ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Serangan hama penggerek batang ini di areal pertanaman sangat mudah diketahui dengan tanda matinya atau keringnya daun pada padi atau munculnya malai putih berwarna putih yang bila ditarik akan mudah terlepas. Hal ini terjadi karena larva masuk ke dalam jaringan sistem pemburu tanam atau tematik tumbuh tanaman padi. Di lapangan, petani biasa menyebut serangan hama penggerek batang ini dengan sebutan sundep untuk serangan pada masa vegetatif dan beluk pada masa saat mulai muncul. Kemunculan atau tanda awal adanya sundep bisa dilihat dari adanya ngengat di tanaman padi. Ngengat penggerek ini biasa disebut dengan kelaper oleh para petani. Ngengat akan menempatkan telur di permukaan daun dan batang padi, dan apabila menetas, si larva akan masuk ke dalam jaringan tumbuh tanaman yang akan memakan jaringan batang hingga membuat batang padi mengering dan mati. Pada para sahabat tani sekalian, penggerek batang padi yang ditemukan di Indonesia terdiri 6 jenis, namun hanya 4 jenis yang menjadi hama utama pada tanaman padi, yaitu penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, dan penggerek batang padi merah jambu. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa serangan hama penggerek batang terjadi pada setiap fase tanaman padi, dan serangan yang cukup dikhawatirkan adalah fase pembentukan malai atau generatif, karena tidak ada lagi pembentukan anakan seperti pada masa vegetatif atau fase anakan. Pengendalian hama penggerek batang yang paling tepat dimulai dari persemaian hingga fase vegetatif dengan pengamatan rutin. Pengendalian hama penggerek batang, sundep atau belu yang dilakukan setelah terjadi serangan pada fase bunting atau generatif tidak efektif lagi atau dapat dikatakan terlambat. Untuk pengendalian di daerah endemik serangan hama penggerek batang dapat dilakukan dengan cara pengendalian dengan melakukan pengaturan pola tanam, pengendalian secara mekanik dengan cara pengumpulan kelompok telur penggerek batang padi pada saat masih di areal persemaian padi. Saat panen, usahakan memotong batang padi hingga pangkal batang padi, dan kemudian dilakukan perendaman areal persawahan setelahnya dengan ketinggian lebih kurang 10 cm. Dan alternatif terakhir adalah penggunaan insektisida, yang sebenarnya cara ini adalah cara yang paling gampang dan sangat efektif. Hanya saja kadangkala berbahaya untuk manusia dan lingkungan apabila kurang bijak dalam penggunaannya. Namun adapun beberapa bahan aktif insektisida yang dapat membasmi penggerek batang ini seperti chlorantraniliprol yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Virtaco dan Prevaton, bahan aktif bisultab yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Trisula dan Agripo, bahan aktif thiacloprid yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Calypso, dan bahan aktif fipronil yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Regen, bahan aktif carbofuron yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Furadan, dan bahan aktif emamectin benzoat yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Bertir, serta emamectin benzoat dan levofuron yang biasanya pada insektisida dengan merek dagang Fenib 150 OD.
Para sahabat tani sekalian, agar pembasmian penggerek batang ini tuntas dan terpadu, sebaiknya setelah dilakukan pengendalian ulat, lakukan pengeringan lahan hingga beberapa hari untuk memutus pertebaran anakan yang belum masuk ke dalam jaringan batang. Serta perlu juga dilakukan pembasmian klaper atau kupu-kupu kecil yang bertebaran di area lahan persawahan, agar tidak kembali bertelur dan menetaskan ulat penggerek batang. Para sahabat tani sekalian, itulah review singkat mengenai pengendalian hama penggerek batang. Semoga dengan penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan para sahabat tani dalam memilih pembasmi penggerek batang yang akan dipakai, karena banyak sekali insektisida pembasmi ulat penggerek batang yang beredar di pasaran dan di video aplikasi dan video aplikasi dari bahan aktif pembasmi penggerek batang akan kami review pada lain waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video singkat ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi para sahabat tani sekalian dalam melakukan pengelolaan lahan sawah.